Judi online adalah aktivitas di mana seseorang bisa bertaruh atau bermain game untuk uang melalui internet. Jenis permainan yang populer termasuk poker, taruhan olahraga, dan kasino virtual. Sejarah judi online dimulai pada pertengahan 1990-an dengan munculnya situs-situs pertama seperti Intercasino yang merupakan salah satu kasino online pertama di dunia. Judi online memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk risiko kecanduan yang dapat menyebabkan masalah keuangan, gangguan kesehatan mental, dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Secara ekonomi, judi online bisa menjadi sumber pendapatan pajak yang lebih besar bagi pemerintah, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi banyak pemainnya. Ini adalah aspek yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah, dan perlu dipertimbangkan juga oleh para pemainnya. Aspek hukum judi online sangat bervariasi di berbagai negara. Di beberapa negara, judi online diatur dengan ketat atau bahkan dilarang sepenuhnya. Di Indonesia misalnya, semua bentuk perjudian termasuk judi online adalah ilegal. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi pemain dan mencegah aktivitas ilegal. Namun, banyak situs judi online yang beroperasi dari yurisdiksi yang lebih lunak, membuat penegakan hukum menjadi tantangan. Pada tahun ini, Indonesia mengalami penurunan jumlah kasus judi online. Hingga April 2024, tercatat ada 792 kasus judi online. Menurut dari 1.196 kasus pada tahun 2023, sepanjang tahun ini Polri telah menangkap 1.156 tersangka yang terkait dengan aktivitas judi online. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah memblokir hampir 2 juta akun terkait judi online. Sementara Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 4.921 rekening bank yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Data ini menunjukkan upaya yang signifikan dari pihak berwenang dalam memerangi judi online di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan mental masyarakat. Judi online seringkali menjadi topik kontroversial dari sudut pandang etis dan moral. Di satu sisi, beberapa orang melihatnya sebagai hiburan yang sah dan sumber pendapatan bagi negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran terdapat dampak negatifnya, seperti kecanduan dan eksploitasi. Argumen ini menunjukkan keperluan regulasi yang seimbang dan edukasi publik tentang risiko yang terkait dengan judi online. Melihat ke masa depan, industri judi online kemungkinan akan terus berkembang dengan teknologi baru seperti virtual reality dan blockchain yang bisa mengubah cara kita bermain dan berinteraksi. Namun dengan perkembangan ini, penting juga untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Langkah-langkah seperti edukasi tentang risiko judi, penyediaan layanan dukungan untuk kecanduan, dan regulasi yang lebih ketat dapat membantu mencegah masalah yang lebih besar dari masa depan. Judi online semakin marak di Indonesia karena kemudahan dalam mengaksesnya dan diiringi janji-janji manis di dalamnya, sehingga masyarakat tergiur untuk mencobanya dan terus-terusan terjebak di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermain judi online yaitu salah satunya adalah masalah ekonomi, pengangguran, faktor pengaruh lingkungan, dan bahkan untuk mencoba-coba saja. Dari mencoba sehingga dia terjebak di dalam permainan judi online. Judi online tentunya memiliki dampak buruk bagi pelakunya, yaitu kecanduan terhadap judi online tersebut. Yang kedua, terlilit masalah finansial. Yang ketiga, akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Dan selanjutnya adalah terperdaya terhadap sistem yang curang. Untuk solusi bagi pengguna judi online yaitu kesadaran dirinya ditingkatkan lagi untuk menghentikan aktivitas judi online tersebut. Dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan hal yang tidak ada manfaatnya tersebut, termasuk judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Haika Prananda dari Universitas PGRI Pontianak dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini kita akan berbincang bersama salah satu mahasiswa FK Puntan terkait dengan judi online. Baik, menyangkut pada topik permasalahan kita kali ini yaitu tentang judi online, yang dimana judi online ini sangat berdampak negatif bagi Indonesia, yang dimana penggunanya itu melebihi dari angka 3 juta pengguna. Baik, bagaimana pandangan saudara sendiri tentang judi online itu? Terkait dengan pandangan saya terkait dengan judi online itu, judi online kan merupakan suatu platform hiburan bagi sebagian orang untuk bersenang-senang. Nah, di mana penggunanya itu akan merasa kecanduan atau ketagihan terkait dengan hiburan itu sendiri, di mana dampak dari kecanduan itu sendiri, jika dia tidak merasa puas terhadap game tersebut, maka dia akan mencari kepuasan yang lebih dari sebelumnya, di mana jika kepuasan tersebut tidak terpenuhi seperti kekurangan dana, seperti contohnya, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif gitu, seperti mungkin pencurian ataupun penipuan dan sebagainya. Dan itu merupakan dampak negatif dari judi online. Nah, membahas judi online itu sendiri juga kita bisa melihat dari beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan mental dan lain-lainnya. Nah, di mana jika membahas dari aspek sosial, judi online ini sangat berdampak terhadap kesehatan sosial dari perilaku pengguna tersebut gitu. Nah, di mana mungkin mereka akan mengalami kecenderungan sosial seperti tidak mau berinteraksi, atau mereka akan menjadi seorang yang introvert. Itu sudut pandang dari sosial. Lalu sudut pandang dari ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana judi online ini kan sangat berdampak negatif, di mana penggunanya jika tidak merasa puas atau jika mengalami kekalahan dari judi online itu sendiri, maka mereka akan berbuat apapun sehingga mereka akan merasa puas. Nah, seperti halnya mencuri. Nah, mencuri itu kan merupakan kesenjangan sosial yang dialami oleh pelaku ataupun pengguna judi online tersebut, di mana mereka akan mengambil hak orang yang bukan merupakan hak mereka untuk memenuhi nafsu mereka terhadap judi online tersebut. Nah, lalu berikutnya yaitu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental mereka juga sama kaitannya dengan sosial mereka itu sendiri, di mana mereka akan menjadi introvert setelah kecanduan dari judi online itu sendiri, seperti itu. Terkait dengan yang saudara jelaskan tadi, bagaimana pandangan Anda untuk memberikan solusi, baik itu bagi pemerintah maupun kepada pelaku judi online tersebut? Oke, mungkin terkait dengan solusi ini kita beralih ke solusi pemerintah dulu ya. Mungkin dari pemerintah itu yang pertama bisa memblokir situs-situs judi online yang ada di Indonesia ini, di mana situs judi online itu yang seperti kita ketahui itu ilegal kan, yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mungkin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa memblokir situs judi online tersebut, sehingga penggunanya berhenti untuk bermain situs judi online tersebut. Lalu yang kedua, pemerintah juga bisa membatasi atau melakukan pengawasan terkait dengan aliran-aliran dana yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di mana judi online pasti ada aliran dana, seperti aliran dana dari bank ke bank ataupun dari aliran dana bank ke e-wallet, seperti itu. Mungkin yang ketiga, pemerintah juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, di mana yang seperti kita ketahui pengguna judi online ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Walaupun ada yang mempunyai pekerjaan, di mana hasil dari pekerjaan tersebut, misalnya gaji tersebut buat
bermain judi online, sehingga gaji yang diterima setiap bulannya akan terbuang sia-sia. Mungkin yang paling penting pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan, melakukan pengawasan atau pemblokiran terhadap situs-situs yang ada di Indonesia, dan melakukan pengawasan terhadap aliran dana yang ada di Indonesia. Mungkin itu solusi untuk pemerintah. Selanjutnya kita ke solusi ke pelaku ataupun pengguna dari judi online itu sendiri. Mungkin yang pertama, yang pastinya harus ada kesadaran dari diri sendiri. Nah, itu kesadaran dari diri sendiri juga sangat penting untuk merubah seseorang ataupun untuk merubah pengguna tersebut untuk berhenti bermain judi online. Sehingga ketika ada kesadaran diri dalam pengguna judi online tersebut, maka sangat mudah untuk mereka berhenti atau tidak bermain lagi judi online, di mana seperti yang kita ketahui judi online itu kan merupakan hiburan yang membuat penggunanya sangat kecanduan. Nah, sehingga yang pertama itu harus ada kesadaran diri sendiri. Yang kedua, mungkin pelaku juga bisa mengevaluasi diri terkait dengan permainan judi online tersebut, di mana kan seperti yang kita ketahui dana ataupun finansial mereka juga berdampak terkait dengan judi online tersebut. Banyak dampak buruk yang dihasilkan dari judi online tersebut. Mungkin itu saja solusi dari saya terkait dengan judi online tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara Chandra Putra Herlangga yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi wawancara saya, yang telah menyampaikan pandangannya tentang judi online serta memberikan solusi baik itu bagi pemerintah maupun kepada masyarakat yang selaku pemain judi online tersebut. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada saudara Chandra. Semoga sehat selalu. Siap, semoga sehat selalu.